Setelah momen Valentine atau momen spesial lainnya, banyak kita temui kejadian siswa SMA bahkan SMP yang hamil. Sebagian dari kita pasti akan langsung menghakimi bahwa itu semua dikarenakan kurangnya pendidikan moral dan dasar agamanya lemah. Bahkan langsung mengecap bahwa anak tersebut adalah anak yang nakal. Sehingga kita terjebak pada suatu pembahasan, siapa yang salah? Apakah anak tersebut tidak bermoral? Atau dasar agamanya lemah? Guru dan orang tua kurang memberikan perhatian? Atau ada hal-hal lain yang memicu kejadian kehamilan pada masa remaja yang tidak diinginkan? Dalam video ini kita akan membahas mengenai aspek-aspek psikologi remaja yang dapat menjerumuskannya kepada kehamilan yang tidak diinginkan. Semoga setelah menyaksikan video ini, kita dapat lebih bijak dalam menghadapi kejadian siswi yang hamil dan dapat melakukan langkah-langkah untuk dapat mencegah kejadian ini terus berulang. Agar dapat mendapatkan keseluruhan insight-nya, mari kita simak video ini sampai tuntas. Bersama saya, Mawar Mianingsih, saya seorang guru, dan ini suara saya. Selamat datang di Suara Guru Semanbara Channel. Semanbara Channel adalah channel YouTube dari SMA Negeri Bali Mandara yang mencoba menyajikan konten-konten edukatif. Yang terbagi menjadi beberapa segmen, ada suara guru, suara siswa, dan private class serta konten-konten menarik lainnya. Untuk mendukung agar channel ini bisa berkembang dan terus bisa menghadirkan konten-konten yang lebih baik dan bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe karena dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Dan jangan lupa juga untuk menyimak video-video lainnya yang linknya ada di deskripsi di bawah ini. Selain dilihat dari perubahan fisik, pada masa remaja ini juga bisa dilihat dari perubahan perilakunya. Seperti contohnya mulai tertarik dengan lawan jenis. Kemudian muncul mulai rasa penasaran serta aktif mencari tahu tentang hal-hal yang berbau seksualitas. Bahkan ada yang sudah mencoba-coba untuk melakukan hal-hal yang mengarah ke seksualitas dan lainnya. Nah, tidak stabilnya hormon-hormon pada masa remaja ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis remaja itu sendiri. Mereka merasa kurang perhatian dari keluarga serta lingkungannya, kemudian ada yang merasa terkekang, bahkan kebutuhan dan keinginannya kurang terakomodasi. Selain itu, aspek sosial juga sangat mempengaruhi di masa ini. Mereka butuh pengakuan, butuh menjadi bagian dari komunitas, rasa penting serta dibutuhkan. Hal ini menimbulkan kecenderungan remaja untuk memberontak dari aturan-aturan yang ada. Mereka ingin menjadi dirinya sendiri, mencoba hal-hal baru untuk mencari pengakuan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin saja akan mereka dapatkan. Nah, dengan kompleksnya masalah ini, tidak heran di masa remaja sangat rentan untuk terlibat konflik, seperti konflik dengan teman, guru maupun orang tua, terjerumus ke penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang sampai menjadi korban dari kehamilan yang tidak diharapkan. Sekarang kita bahas lebih khusus ke masalah kehamilan pada masa remaja yang tidak diinginkan. Sebenarnya, pendidikan seks itu sudah diberikan oleh sekolah-sekolah. Namun, karena sebagian besar dari kita masih menganggap bahwa seks itu tabu, maka materi yang diberikan itu belum komprehensif dan lugas dalam penyampaiannya. Bahkan tidak jarang pendidikan seks itu disalahartikan sebagai pendidikan untuk mendorong siswa dalam melakukan hubungan seksual. Pendidikan moral dan agama sebenarnya sudah diberikan sejak kecil, baik di rumah, di lingkungan sekolah, kemudian di pergaulan remaja secara intens. Tapi seperti lagu lama, setiap ada kejadian remaja yang menjadi korban kehamilan yang tidak diinginkan, maka moral dan agamanya lah yang menjadi tersangka utama. Padahal ada banyak faktor yang memicu kejadian tersebut. Nah, sekarang kita bahas faktor-faktor psikologi remaja ya. Yang pertama,
FOMO, Fear of Missing Out. Jika circle pergaulan remaja, baik secara langsung maupun secara online melalui media sosial, adalah lingkungan yang permisif terhadap perilaku seks pranikah, maka remaja yang terjangkit FOMO akan memiliki kecenderungan untuk mencobanya juga. Untuk penjelasan tentang FOMO, kami juga sudah ada videonya. Silahkan cek di link di atas ya. Selanjutnya, lingkungan keluarga yang tidak harmonis menyebabkan remaja tidak nyaman di rumah. Dan, jika si anak menemukan kenyamanan dari sosok lain, seperti pacar misalnya, remaja akan terjebak ke relationship yang bucin, yang selanjutnya bisa memicu kejadian kehamilan yang tidak diharapkan tersebut. Selain itu, perempuan yang tumbuh tanpa sosok laki-laki di keluarganya, ini bisa terjadi karena perceraian atau si ayah yang sudah meninggal dunia. Saat dia pacaran dan menemukan sosok laki-laki yang selama ini tidak dia miliki, dia akan merasa sangat nyaman, takut kehilangan, dan berujung menyerahkan segalanya. Lingkungan sekolah yang menuntut siswa untuk menjadi anak yang baik, berprestasi dan unggul. Jika maksud sekolah ini yang sebenarnya bagus untuk perkembangan siswa tidak disampaikan secara benar, siswa akan tambah stres, tidak nyaman di sekolah, dan akan cenderung mencari pelarian. Tidak hanya dari keluarga yang broken atau lingkungan yang tidak suportif saja ya. Seorang siswa bisa menjadi korban kehamilan yang tidak diinginkan. Dari keluarga yang harmonis dan taat beragama, remaja seringkali tertantang untuk keluar dari kesehariannya yang baik-baik saja, mencoba hal yang lebih menantang dan berbahaya. Dan yang terakhir, anak yang kurang terbuka, yang menganggap orang tua atau guru adalah pengawas dan bahkan musuh mereka. Jadi, mereka hanya menceritakan hal baik-baik saja dan tidak mau menceritakan masalah-masalahnya. Nah, itu adalah beberapa kondisi yang berpotensi mengarahkan remaja ke pergaulan yang salah, yang bisa menjerumuskan mereka kepada kehamilan yang tidak diinginkan. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kasus kehamilan yang tidak diinginkan pada masa remaja tidak sesederhana yang biasa kita pikirkan, menyalahkan kurangnya pendidikan moral atau kurangnya pendidikan agama. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, dan salah satunya yang cukup dominan adalah faktor psikologi remaja. Kita seharusnya tidak terjebak pada perdebatan siapa yang salah pada kasus seperti ini. Lalu, jika ada kejadian siswi atau anak kita yang hamil pada masa SMA, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya kita tetap mendukung si korban dan menguatkan mental mereka, bukan malah menyalahkan atau melabeli si korban dengan sebutan anak nakal. Kelanjutan dari studi juga sangat perlu kita perhatikan. Mengeluarkan si anak dari sekolah merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Walaupun dengan alasan melindungi nama baik institusi, tapi menurut saya itu malah akan mencederai marwah dari pendidikan itu sendiri. Sebab ijazah SMA adalah dasar yang paling penting untuk masa depan si anak, dan biasanya tidak bisa ditunda seperti pendidikan di perguruan tinggi. Untuk mencegah kejadian ini terus berulang, maka perlu dijalin komunikasi yang baik antara siswa, guru, dan orang tua. Komunikasi sebagai teman, bukan sebagai jaksa dan terdakwa. Untuk adik-adik yang mempunyai masalah psikologis seperti yang telah disampaikan, jangan takut ataupun ragu untuk membicarakannya kepada orang tua, guru, atau guru BK di sekolah. Semoga kedepannya kejadian siswi SMA yang hamil bisa terus berkurang. Sekian video dari kami. Terima kasih karena sudah menonton video kami sampai akhir dan semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, silakan subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan tombol like bagi yang suka dan tinggalkan kritik maupun saran di kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya.